Bukti ulama salaf menerima hadis dhaif. Tentu saya terkejut dengan sosok yang menulis secara khusus hadis-hadis dhaif dalam kitab Muwatta. Kok lancang sekali, kata saya dalam hati. Sudah pasti penulisnya ini taklid kepada Syekh Albani yang juga menghimpun hadis-hadis dhaif dari kitab Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, bahkan Al-Adabul Mufrad. Namun ulah mereka ini dapat kita petik sebuah kesimpulan, yakni para ulama salaf menerima hadis dhaif dan justru bertentangan dengan manhaj yang tidak mau pada hadis dhaif. 1. Musnad Ahmad. Musnad Ahmad salah satu kitab hadis terbesar yang berisi 27.000 lebih hadis-hadis Nabi. Tentu sangat banyak riwayat dhaif di dalamnya, sebab pengakuan beliau, qala Ahmad bin Hanbal, idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram syaddadna fil asanid. Wa idza rawaina 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fadailil a'mal wa ma la yad'u hukman wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, bila kami meriwayatkan dari Nabi tentang hukum halal dan haram, maka kami sangat selektif dalam hal sanad. Jika kami meriwayatkan keutamaan amal dan selain hukum, maka kami tidak selektif. Tabaqat Hanabilah, juz 1 halaman 171. 2. Al-Adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari hanya memuat hadis-hadis sahih. Namun Imam Bukhari punya kitab lain bernama Al-Adab Al-Mufrad, terdiri dari 1213 riwayat dengan rincian sahih 998 riwayat dan riwayat dhaif 215. 3. Sunan Abi Dawud. Kitab ini adalah karya ulama ahli hadis Abu Dawud. Ditulis berdasarkan bab dalam kitab fikih, memuat sebanyak 4.589 hadis dan asar. Setelah dikaji, ternyata Abu Dawud menyertakan 1.125 riwayat dhaif. Bahkan Syekh Albani menuduh ada 2 maudhu atau hadis palsu. 3. Sunan At-Tirmidzi sebanyak 4.415 hadis dan asar. Setelah dikaji, ternyata Tirmidzi menyertakan 553 riwayat dhaif. Bahkan Syekh Albani menuduh ada 7 maudhu atau hadis palsu. 4. Sunan Ibnu Majah memuat sebanyak 4.328 hadis dan asar. Setelah dikaji, ternyata Ibnu Majah menyertakan 948 riwayat dhaif. Bahkan Syekh Albani menuduh ada 41 maudhu atau hadis palsu. Bagaimana dengan Al-Muwatta karya Imam Ibnu Malik? Beliau lahir pada tahun 90 Hijriah. Kitab ini termasuk generasi awal karya kitab yang menghimpun hadis. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, beliau murid dari Az-Zuhri, ulama pertama yang menulis hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karya Al-Muwatta melalui jalur Yahya Al-Laitsi menghimpun sekitar 1856. Dr. Salim Al-Hilali mengkaji ada 333 riwayat dhaif dalam kitab tersebut.
Semua yang saya cantumkan adalah ulama ahli hadis dari masa salaf. Ternyata semuanya menerima dan menuliskan hadis dhaif di kitab-kitab mereka. Jika hari ini ada yang mengaku-ngaku ikut ulama salaf dengan menyatakan diri bernama salafi, lalu ulama salaf mana yang mereka ikuti? Karena pada kenyataannya bahwa ulama salaf menulis hadis dhaif di kitab-kitab mereka. Perbedaan sikap terhadap hadis dhaif dulu versus kini. Tidak perlu rasanya kami menukil pendapat kesepakatan ulama mengenai kebolehan menjadikan hadis dhaif sebagai motivasi dalam berbuat kebaikan, fadhailul a'mal, karena tentu semua sudah tahu akan hal itu. Di sini saya akan memberi bukti nyata hasil dari hadis dhaif yang dijadikan motivasi untuk berbuat kebaikan. Dalam muqaddimah kitab Al-Arba'in karya Imam Nawawi, beliau mengutip sebuah hadis yang menjadi motivasi untuk menghimpun hadis dalam karya tersebut. Hadisnya sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri dinina ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis tentang agama, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Hadis itu oleh Imam An-Nawawi sendiri dalam Muqaddimah Al-Arba'in, beliau katakan, wattafaqal hafiz ala dha'fihi wa in kathurat turuquhu. Para ulama ahli hadis sepakat akan kedhaifannya meskipun jalur riwayatnya banyak. Meskipun hadis di atas dhaif, tapi tidak menghalangi Imam Nawawi untuk menjadikannya sebagai motivasi dalam melakukan kebaikan dengan menghimpun hadis utama dalam Islam agar mudah dihafal oleh umat Islam. Setelahnya, maka karya beliau Al-Arba'in An-Nawawi adalah legenda. Yang lebih menarik lagi, bahwa hadis dhaif itu tidak hanya menginspirasi atau memotivasi bagi seorang Imam Nawawi saja, melainkan juga beberapa ulama ahli hadis lain untuk membuat karya serupa, meskipun di masa kini kitabnya tidak sepopuler Al-Arba'in karya An-Nawawi. Di antaranya adalah 1. Imam Al-Ajuri abad keempat Hijriah, Al-Arba'una hadisan lil Ajuri. 2. Al-Munziri Asy-Syafi'i abad ke-7 Hijriah, Kitabul Arba'in fil Ahkam li Naf'il Anam lil Munziri. 3. Al-Ajluni Asy-Syafi'i abad ke-11 Hijriah, Al-Arba'un Al-Ajluniyah. Nah, beda bukan dengan sebagian kita saat ini ketika menyikapi hadis dhaif? Alah, hadis dhaif kok disebut begitu katanya.